Seandainya tak boleh membaca Quran di atas kubur, padahal dalam sholat ini ada Quran. Seandainya tak boleh mendoa di atas kubur, padahal di dalam sholat ini ada doa. Sampai kita ke kampung, terlambat delay pesawat, orang itu sudah dikubur, maka kita sholat di atas kuburnya itu. Meninggal kawan saya di Indragiri Hulu. Berangkat kami dari sini jam 8 malam. Sampai di Sungai Lala jam 12 malam. Jenazah sudah dikuburkan. Sholat saya di atas kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin waftah lana futuhal 'arifin. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi. Imam Nawawi berkata dengan sanadnya, wa anhu 256. Wa anhu maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annamra'atan, ada seorang perempuan sauda, hitam. Maksudnya dia budak hamba sahaya. Kanat taqummu, perempuan ini kerjanya menyapu, membersihkan masjid. Al-masjidah. Ausyaban, atau seorang anak muda yang membersihkan masjid ini. Perempuan kulit hitam, budak, miskin, susah, atau seorang pemuda. Yang kuat perempuan, pendapat yang kuat perempuan, riwayat yang kuat perempuan. Fafaqadaha, Nabi kehilangan perempuan itu. Hilang perempuan itu, tak ada. Tiba-tiba tak ada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala anha, Nabi bertanya. Nabi bertanya tentang perempuan. Mana perempuan yang tukang sapu membersihkan masjid ini, kata Nabi. Faqalu, mereka berkata, mata, sudah mati dia, meninggal. Ini bukti bahwa Nabi itu peduli. Jadi kita peduli dari atas sampai bawah. Jangan hanya peduli sama orang-orang kaya, pejabat-pejabat, tukang sapu, tak peduli. Saya kalau ada acara, sesudah berfoto panitia-panitia itu saya tanya, tukang masak sama tukang cuci piring mana? Karena mereka juga manusia. Faqalu, mereka menjawab, mata, sudah mati dia. Qala, kata Nabi SAW, afala kuntum adantumun, kenapa kalian tidak ngasih tahu saya? Kenapa tidak kalian kasih tahu ke saya dia sudah meninggal? Faka'annahum sagharu, seakan-akan mereka sagharu, mengkerdilkan, mengecilkan. Amraha, perempuan tukang sapu itu, ini bukan siapa-siapa nih, remeh-temeh, tak perlulah kasih tahu ke Nabi. Sagharu amrah au amrahu. Faqala, apa kata Nabi? Dulluni, tunjukkan kepadaku, an ala qabrihi, mana kuburnya. Tunjukkan padaku mana kubur perempuan tukang sapu. Fadalluhu, mereka pun menunjukkan kuburnya. Fasalla alaiha, Nabi pun menyolatkan di atas kuburnya.
Inilah dalil solat di atas kubur. Allahu Akbar. Al-Fatihah, Allahu Akbar. Salawat, Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. Kalau dihabiskan doanya di takbir ketiga, takbir keempat kosong. Kalau doanya tak habis di takbir ketiga, takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Seandainya tak boleh membaca Quran di atas kubur, padahal dalam sholat ini ada Quran. Seandainya tak boleh mendoa di atas kubur, padahal di dalam sholat ini ada doa. Sampai kita ke kampung, terlambat delay pesawat, orang itu sudah dikubur, maka kita sholat di atas kuburnya itu. Meninggal kawan saya di Indragiri Hulu. Berangkat kami dari sini jam 8 malam. Sampai di Sungai Lala jam 12 malam. Jenazah sudah dikuburkan. Sholat saya di atas kubur. Nah, ini berapa hari jaraknya berhenti sholat? Pendapat yang pertama mengatakan 2-3 hari. Pendapat yang kedua mengatakan sampai jasadnya sekira-kira hancur. Pendapat ketiga mengatakan tak ada batasan. Jadi nanti kalau ada orang udah sebulan 2 bulan tetap juga dia sholat di atas, berarti yang dipakainya pendapat ketiga. Ini dalil tentang disyariatkannya masyru' boleh sholat jenazah di atas kubur orang yang sudah meninggal dunia. Summa qala, Nabi berkata, inna hadhil kubur ini mamlu'atun zulmatan. Kubur ini penuh dengan zulmatan, kegelapan. Maksudnya bukan kubur perempuan itu. Maksudnya semua kubur manusia ini gelap. Ala ahliha, gelap bagi penduduknya, bagi penghuninya. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha, Allah meneranginya, memberikannya cahaya lahum, kepada mereka yang ada di kubur ini, bisolati, dengan sembahyangku ini, dengan doaku ini, alaihim, untuk mereka. Ini menunjukkan ada azab kubur, ada nikmat kubur. Mana azab kubur? Zulmatan, gelap. Mana nikmat kubur? Yunawwiruha, terang. Ada kubur yang gelap yang tak dikirim doa. Ada kubur yang terang yang dikirim doa. Jadi jangan hanya selalu bercerita tentang azab kubur, tapi bercerita jugalah tentang nikmat kubur. Kubur itu sempit, betul. Tapi kubur juga lapang sejauh mata memandang. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Kubur bisa jadi taman surga, kubur bisa jadi lubang neraka. Idza matal insan, dalam Sahih Muslim, inqata'a, putus. Betul, putus. Tapi tetap juga banyak yang mengalir. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, dalam Sunan Ibnu Majah. Ilman nasyarahu, allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang pernah diajarkan mengalir. Waladan salihan tarakahu, anak soleh mengalir. Mushafan warasahu, mewakafkan Quran. Kata ulama kitab-kitab agama juga. Mewakafkan kitab Riyadhus Shalihin, mengalir. Masjidan banahu, membangunkan masjid, mengalir. Baitan libni sabil banahu, membangunkan rumah untuk ibnu sabil, bangunkan kos-kosan gratis yang kaya-kaya, mengalir.
Nahran ajrahu, mengalirkan sungai, sumur bor, mengalir. Shadaqatan akhrajaha fi hayatihi wa sihhatihi. Sedekah yang dikeluarkan waktu masih hidup dan masih sehat, mengalir. Jadi jangan hanya bercerita tentang azab kubur, tapi bercerita juga tentang nikmat, supaya orang termotivasi untuk beramal. Itulah metode namanya at-targhib wa tarhib. Targhib, motivasi beramal karena kubur itu juga nikmat. Tarhib, jangan buat dosa karena kubur itu azab. Orang kafir kata dia kubur ya udah selesai. Kalau udah dikubur tak ada lagi nikmat, tak ada lagi azab. Kita Islam, kubur bisa jadi nikmat, bisa jadi azab. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Qauluhu, setelah dibacakannya hadis, kata-kata yang susah dipahami. Qauluhu taqummu bi fathit ta. Tanya baris atas. Taqummu wa dhammil qaf. Qafnya dhammah. Qu taqummu. Arti taqummu taknusu. Taknusu menyapu. Wal qumamatu, qumamah kunasah, sapu. Adzantumuni bimaddil hamzah. Hamzahnya pakai mad. Adzantumuni ai artinya a'lamtumuni. Afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tak kasih tahu aku? Maksudnya a'lamtumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Ini pentingnya kita mengajar, ada yang tak paham, kosakata yang susah dijelaskan. Ini metode Imam Nawawi. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa ada orang-orang yang kita tengok sepele, amalnya kecil, tapi amal itu besar di mata Nabi SAW. Mana dia? Perempuan, miskin, susah, kulit hitam, hamba sahaya, yang tidak dianggap apa-apa, bukan siapa-siapa. Rupanya Nabi menyolatkannya di atas kubur. Jangan menyepelekan orang. Jangan meremeh-temehkan orang. Boleh jadi orang yang kita tengok biasa-biasa saja, rupa amalnya luar biasa. Kalau yang menyapu masjid saja disolatkan Nabi, apalagi yang membangun masjid, apalagi yang memakmurkan masjid, apalagi yang memuliakan masjid. Hadis ini ada mengandung akhlak, ada juga mengandung fikih. Bahwa orang yang sudah mati meninggal dunia, bisa kita solatkan di atas kuburnya. Perbuatan Nabi, fi'li, kuat. Hadis yang paling kuat, ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Di antara yang tiga ini mana yang paling kuat? Fi'li. Tapi mensyaratkan fi'il pada hadis tak betul. Mesti dibuat Nabi, tak betul. Karena ada hadis itu tak dibuat Nabi sama sekali. Tapi pernah dicakapkan Nabi. Contoh puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu tidak dilakukan Nabi seumur hidup Nabi. Begitu juga dengan perbuatan sahabat yang diakui Nabi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak pernah dibuat Nabi. Salat sunat wudu tak pernah dibuat Nabi. Itu amalan Bilal. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi, waktu bangkit dari ruku, i'tidal, tak pernah dibuat Nabi. Tapi itu juga sunnah. Tapi sunnah yang paling kuat adalah perbuatan Nabi, dan Nabi sholat di atas kubur. Nah, ini perbuatan Nabi. Bahwa di kubur itu ada azab, di kubur itu ada nikmat. Karena sekarang ada aliran
ingkar azab kubur. Tak ada itu azab kubur, kata dia. Kalau memang betul azab kubur itu ada, galilah kubur itu. Mana azab itu, kata dia. Kalau ada orang yang begitu menghina ajaran kita, kalau memang betul azab kubur itu ada, mana dia? Ini termasuk sam'iyat. Sam'iyat artinya yang kita dengar dari ucapan Nabi SAW. Termasuk hal yang ghaib. Mana ruh, mana malaikat, mana surga, mana neraka, mana mungkar nakir, mana azab kubur. Tapi beberapa dalil ditunjukkan Allah tentang orang yang meninggal, kemudian rupanya polisi mau mengotopsi, setelah sejam dibuka, jenazah itu lebam-lebam, patah-patah, hancur-hancur. Ada kejadian. Allah mau menunjukkan bahwa azab kubur itu terjadi. Disebut dia dengan alam kubur karena tempatnya dikubur. Bagaimana orang yang tidak masuk kubur? Mati dimakan buaya, mati dimakan ikan piranha, mati diterkam harimau, habis semuanya ditelan ular sawah. Mati di tengah laut, maka dia disebut dengan alam barzakh. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Dia tidak disebut sebagai dunia karena dia sudah mati. Maka pemisah antara dunia dengan akhirat ini disebut dengan barzakh. Maka dia disebut dengan alam barzakh. Ini air laut, ini air asin. Ini air laut, ini air sungai, tawar. Antara air laut dengan air tawar ini ada pemisah. Bainahuma barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara dua air ini ada barzakh. Itulah asal kata barzakh. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Habis 5 alam. 2 alam sudah lewat, alam ruh sama alam rahim. 2 alam belum, alam barzakh dengan alam akhirat. Sekarang kita sedang berada di tengah alam dunia. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Lahir 150, meninggal 204. Hanya 54 tahun. Di dunia ini cuma 54 tahun. 204 sekarang sudah 1445. Berarti sudah 1200 tahun. Di atas tanah 54 tahun, di dalam tanah 1200 tahun. Imam Nawawi tak sampai 50, 40 sekian. Meninggal 676. Sekarang udah 1445. 1446. Berarti sudah 800 tahun. Imam Al-Ghazali 505. Sekarang sudah 1446. Berarti 900 tahun. Imam Suyuti 911. Berarti sudah 500 tahun. Kita di atas dunia ini paling 60, paling tinggi 70. Nanti di dalam lebih lama lagi. Apa yang kita siapkan? Imam Nawawi, kitab yang paling banyak dibaca orang setelah Al-Quran, Riyadhus Shalihin. Setiap berdetak-detik jam itu ada orang baca Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi. Maka berpikirlah kita tentang alam barzakh. Kira-kira kalau kita mati, apa yang mengalir untuk alam barzakh? 257. Wa anhu, dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, Rubba, berapa banyak? Rubba, berapa banyak? Ash'as, orang yang rambutnya kusut. Kusut rambut itu karena tak disisir. Aghbar, berdebu. Sudahlah rambutnya kusut, berdebu pula.
Madfu ditolak orang. Rambut kusut, berdebu, ditolak orang. Bil abwab, di pintu. Kalau lalu dia di pintu, ngetuk pintu orang, tolak orang. Apa maksudnya ini? Rambut kusut, berdebu, ditolak orang. Maksudnya orang lemah, hina, tak ada apa-apa, rakyat jelata, level paling bawah. Tapi orang macam ini, lau aqsama, kalau dia bersumpah, ala Allah, wallahi, tallahi, billahi, la'abarrahu, langsung terwujud, makbul, mustajab doanya. Jadi ada manusia-manusia yang model begini. Rambutnya pun kusut masai, berdebu, tak dipedulikan orang, tak dipandang orang, disepelekan orang, remeh-temeh. Tapi kalau dia bersumpah, kalau dia berdoa, kalau dia menyebut nama Allah, maka terkabul, mustajab. Maka tak boleh kita meremehkan orang dari penampilannya, dari bentuknya. Banyak orang yang tak terlalu mempedulikan penampilan. Saya datang ke rumah Syekh Sa'ad Jawish. Syekh Sa'ad Jawish ini doktor hadis Al-Azhar. Diminta pemerintah Saudi Arabia untuk mengajar di Makkah. Jadi dosen-dosen di Makkah, Madinah itu dari Mesir. Universitas Madinah pertama kali buka, ketua jurusan tafsir hadisnya namanya Syekh Muhammad Said Tantawi dari Mesir. Waktu pertama kali buka universitas di Makkah, dosennya namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Makanya kalau ada orang bilang, belajar ya ke Madinah, ke Makkah lah, masa ke Mesir? Ini orang bongak, jahil murakkab. Tak tahu orang Makkah Madinah itu buka universitas kalau tidak ada Mesir, kalau tidak ada Al-Azhar. Sebutlah ulama-ulama besar. Di Suriah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, taman Al-Azhar. Yang menulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Syekh Wahbah Zuhaili, taman Al-Azhar. Yang menulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' Al-Islami, Syekh Mustafa As-Sibai, taman Al-Azhar. Ini ulama-ulama besar itu, taman Al-Azhar. Al-Ahqaf, Yaman, universitas baru belakangan. Siapa yang mengajar ke sana? Syekh Toha Rayyan. Dari mana? Dari Al-Azhar. Nah, jadi ilmu itu tak bertempat dia. Ilmu di Maroko, siapa yang diminta mengajar ke sana? Ulama-ulama dari Al-Azhar. Nah, jadi ketika para ulama ini datang mengajar, jadi Syekh Sa'ad Jawish ini termasuk ulama dari Al-Azhar yang diminta mengajar di Makkah. Sampai di Makkah, orang Makkah itu bertanya ke dia, Syekh Sa'ad Jawish sudah mengambil sanad. Sanad itu silsilah keilmuan. Mengambil dari guru. Yang paling hebat sanadnya di dunia ini, sampai disebut dengan musnidud dunia, ahli sanad dunia. Namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani di ujung namanya itu nenek moyangnya keturunan dari Padang. Tapi dia lahir dan besar di Makkah. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh, saya belum mengambil sanad, kata Syekh Sa'ad Jawish. Kalau gitu biar kami bawakan ke rumah Syekh Yasin. Dibawakan orang inilah Syekh Sa'ad Jawish, ulama besar Al-Azhar nih, ke rumah Syekh Yasin. Sampai ke rumah Syekh Muhammad Yasin, Syekh Sa'ad Jawish tengok. Oh, kalau ini selalu jumpa aku di masjid kan. Ini yang kalian bilang ahli sanad itu ya. Kalau ini selalu jumpa aku di masjid, aku tak tahu kalau dia ahli sanad.
Ini Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani itu termasuk yang tidak terlalu memperdulikan penampilan. Kalau dia duduk di rumah, kata murid-muridnya, saya tak jumpa karena meninggal 1990. Kata murid-muridnya, dia pakai topi putih, dia pakai baju kaos. Kalau datang orang bertamu yang tak kenal, ada Syekh Muhammad Yasin, ada, tunggu sebentar. Kalau dia masuk, dia pakai jubah, lalu dia keluar untuk menyambut tamu. Jadi ada memang orang model yang tak terlalu memperdulikan penampilan. Memperdulikan penampilan tidak salah, bukan salah. Ada ulama besar Iskandariah, Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is. Jadi waktu saya datang ke masjid tempat dia mengajar, pakai sorban yang mewah, pakai jubah, sudah ada jubah di dalam, jubah lagi di luar, duduk. Nah itu lain, dia memang penampilannya. Tapi setelah turun mengajar, ada anak Indonesia yang selalu datang ke rumahnya membantu istrinya. Kata anak Indonesia ini, saya waktu mencuci pakaian Syekh itu, banyak pakaiannya itu yang koyak dijahit tangan. Bertolak belakang dengan tampilannya waktu mengajar. Waktu mengajar sorbannya megah, pakaiannya mewah, tapi pakaiannya sehari, kenapa? Orang heran, kenapa pakaiannya sehari-hari banyak koyak, tapi waktu mengajar bagus-bagus. Karena dia mau memuliakan ilmu. Karena kalau mengajar pakai baju compang-camping, diremehkan orang ilmu. Jadi nanti kalau nampak antum ada syekh yang pakaiannya biasa-biasa saja, dia memilih untuk khumul, untuk hidup sederhana, untuk hidup bersahaja. Kalau nampak antum ada ustadz kalau mengajar itu pakai jas, rapi, bersorban, dia mau kita memuliakan ilmu. Yang paling bagus sikap kita ke syekh adalah husnuzan, bersangka baik kepada guru-guru kita. Ada orang-orang yang rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, rambutnya berdebu, tapi kalau dia berdoa, bersumpah, terkabul, karena yang ditengok adalah hati, keikhlasan, dan ketulusan. Berikutnya 258. Wa'an Usamata, dari Usamah. Usamah bin Zaid. Kalau udah tahu, kenal, tak disebut lagi binnya. Kalau baca Sahih Al-Bukhari, disebut an Abdillah. Abdillah di situ maksudnya Abdillah bin Mas'ud. Karena udah istilah, tak disebut lagi nama bapaknya. Kalau dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, di awal sanad an Abdillah, maksud Abdillah di situ adalah Abdillah bin Ahmad bin Hambal, anak Imam Ahmad bin Hambal. Jamaah ini udah tahu semua. Hazik dengan Sami. An Sami kata orang. Tak ada Sami lain tuh. Berarti Sami anak saya lagi. Sesuatu yang udah tahu tak perlu lagi. Kalau ulama menyebut Al-Hafiz kata dia. Al-Hafiz tak ada disebut nama. Maksudnya berarti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. La hafiz ghairahu. Tak ada hafiz lain. Wa qala Hujjatul Islam. Tak disebut nama. Hujjatul Islam. Maksudnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu adalah istilah-istilah yang udah populer dipakai oleh para ulama. Wa an Usamah bin Zaid. Anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Qala, dia berkata, Qumtu, kata Nabi, aku berdiri ala babil jannah. Aku berdiri di depan pintu surga. Tegak aku di depan pintu surga. Fa'idha, tiba-tiba, ammatu, ammah, umum. Sebagian besar, mayoritas. Man dakhalaha, yang banyak masuk surga itu al-masakin, orang-orang miskin. Kenapa orang miskin itu banyak masuk surga?
Karena orang miskin tak lama hisapnya. Tak banyak yang mau dihitung. Kenapa orang miskin itu masuk surga? Karena orang miskin itu dekat hatinya dengan Allah. Kita ini selalu ingat Allah itu kan waktu susah. Kalau mau tahu orang susah itu lebih ingat Allah, pergilah ke rumah sakit. Tengoklah di ruang ICU itu. Semuanya berzikir, bertasbih, baca Quran. Tapi kalau udah sehat, semuanya main handphone. Itu menunjukkan orang. Jadi kalau kita dalam hidup ini ada susah, kenapa lah aku susah? Supaya sujud kita lebih lama. Supaya berdoa itu lebih nikmat. Supaya bisa menangis. Karena kalau hidup ini senang, tenang, kenyang, tak sedap ibadah itu. Sedapnya tahajud malam itu waktu susah itulah. Sedapnya lama sujud itu waktu dalam sedang susah. Itulah kenapa kita ini dibuat Allah ada susah. Ammatu sebagian umum, sebagian besar. Artinya bukan kullu, bukan semua. Ada juga orang miskin itu yang masuk neraka. Sudahlah miskin tak sembahyang. Sudahlah miskin tak berzikir. Nah, itu kalau ada pejabat, koruptor, orang kaya masuk neraka, paling tidak di dunia ini sempat juga dapatnya surga. Sempat juga dapatnya bidadari LC. Sempat juga dia buat dosa, sempat juga merasakan enaknya dunia ini. Udahlah di dunia melarat, dari jam 7 pagi sampai jam 7 petang, kena cahaya matahari melepuh kulit itu. Dapat gaji dipotong mandor, dipakai ke karaoke. Niat mau mabuk, diminum, khamar oplosan, mati. Dunia tak dapat. Syaqiyun fid dunia, melarat di dunia. Wa syaqiyun fil akhirah, menarat pula di akhirat. Al-masakin. Wa ashabul jaddi. Ashabu, orang-orang. Al-jaddi, orang-orang yang punya jaddi itu artinya keberuntungan. Beruntung masalah harta, beruntung bisnis, beruntung. Ashabul jaddi, orang-orang yang punya keberuntungan, beruntung masalah harta, beruntung masalah jabatan, mahbusun, tertahan. Maksud tertahan masuk neraka. Jadi banyaklah yang masuk neraka itu ashabul jaddi. Orang-orang yang punya keberuntungan dalam masalah harta, kaya raya. Beruntung masalah jabatan, jadi pejabat. Beruntung masalah masyhur, populer, viral. Itu mahbusun. Kenapa? Karena hisapnya lama. Yang kedua, lupa sama Allah. Sombong angkuh. Rata-rata kita ini pernah jumpa sama orang sombong. Kenapa sombong? Karena kaya, karena pejabat, karena terkenal. Karena tiga itu orang sombong. Karena tiga itu orang sombong. Belum pernah lagi orang sombong kali tetanggaku tuh Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia yang paling miskin. Sombong kali dia. Kenapa dia sombong? Karena dia paling kaya. Rumahnya paling bagus. Dia yang paling terkenal. Dia yang paling masyhur. Itulah yang buat orang sombong. Mahbusun semuanya. Mahbus, tertahan dalam api neraka. Ghairah, hanya saja, anna ashaban nar, penghuni-penghuni neraka, qad umira bihim ilan nar. Mereka diperintahkan masuk kalian semuanya ke dalam neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takut kepada Allah itu dibawa, digiring masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan orang yang buat dosa, digiring ke dalam neraka. Orang yang masuk neraka ditanya, apakah belum datang kepada kamu nabi-nabi pemberi peringatan? Mereka berkata, sudah datang, kami lupa. Qad atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Sudah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu lupa, maka sekarang pun kamu akan dilupakan.
Wa qumtu, kemudian aku ala babin nar, aku tegak di atas pintu neraka. Fa idza, tiba-tiba ammatu man dakhalaha. Wa ashabul jaddi, orang-orang yang beruntung tadi, beruntung harta kaya, beruntung jabatan, punya kuasa, raja-raja, beruntung masalah dikenal orang, populer, terkenal, viral, mahbusun, tertahan. Tertahan dulu, lalu kemudian ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Kalau dia curang, kalau dia tipu, kalau dia bohong, masuk neraka. Pejabat-pejabat ini tertahan. Tertahan dia, belum masuk surga, belum masuk neraka. Kalau dia tipu, bohong, yang membagi-bagi sembako pagi ini, nah, ini masuk neraka jahanam. Mahbusun, tertahan. Ghaira anna ashaban nar, penghuni neraka, umira bihim ilan nar. Kalian yang tertahan, masuk kalian ke dalam neraka. Tapi orang kaya yang soleh, yang bangun masjid, yang berwakaf, pejabat yang memakai kekuasaannya menolong agama Allah, maka mereka wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka dibawa berkelompok masuk ke dalam surga, hatta idza ja'uha, mereka sampai ke surga, futihat abwabuha, dibukakan pintu surga, lalu kata malaikat, salamun alaikum. Selamat. Selamat untuk kalian. Tibtum, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga khalidin, kekal selamat. Wa qumtu, kata Nabi, aku tegak ala babin nar, di pintu neraka. Fa idza, tiba-tiba, ammatu, sebagian besar, man dakhalaha, sebagian besar yang masuk ke dalam neraka itu an-nisa, perempuan. Kenapa perempuan itu paling banyak masuk neraka? Karena yang paling banyak jenis kelamin di dunia ini perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz kenapa perempuan paling banyak masuk neraka? Yang paling banyak masuk surga perempuan juga. Di akhir zaman ini sampai al-qayyimul wahidu, satu laki-laki, li khamsina mara'atan, perbandingannya 50 perempuan. Cobalah tengok sekarang di kelas-kelas. Laki-laki itu minoritas. Tabligh akbar, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, perempuan semua di tanah lapang. Nah, jadi kalau ada mengatakan kenapa yang masuk neraka banyak perempuan? Ya karena perempuan itu jenis kelamin paling banyak. Alasan lain, kata Nabi, taksurnal ni'an, karena kalian banyak melaknat. Itu menyebabkan perempuan itu banyak masuk neraka. Rupanya laki-laki ini tak ada melaknat. Laki-laki itu melaknat juga, cuma tak berbunyi. Kalau perempuan dia berbunyi. Kalau nampaknya makanan itu bentuk iko. Kalau laki-laki tidak ditengoknya gitu. Makanya kalau ada laki-laki yang begini, apa kata orang? Macam perempuan mulut kau. Taksurnal ni'an, karena banyak melaknat. Ghibah, namimah, adu domba. Kalau ada dua orang menceritakan aib orang lain, ada dua orang duduk menceritakan aib orang lain, maka salah satu dari yang dua ini mesti paham. Apa yang dipahami? Kalau kau tak ada, maka kau yang akan diceritakannya. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan. Menyampaikan hadis tentang perempuan banyak di neraka, mesti sampaikan juga tentang hadis kelebihan perempuan. Waktu Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, yang ditengoknya perempuan. Siapa kamu? Perempuan yang menjaga anak yatim. Mati lakinya sampai meninggal dia tak menikah lagi. Menjaga anak yatim.
Nah, itu lebih dulu masuk surga. Surga di bawah tapak kaki perempuan. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau dapat surga di sana. 3 anak perempuan menjadi kunci pintu surga. Man ala thalatha banatin. Siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dididiknya dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surga baginya. Jangan menyampaikan satu hadis tanpa ada hadis penyeimbang. Nanti orang akan menyalahkan hadis. Padahal yang salah yang menyampaikan hadis. Kalau menyampaikan hadis tentang mengasih minum anjing masuk surga, sampaikan juga hadis tentang tak mengasih makan kucing masuk neraka. Itu namanya at-targhib wa tarhib. Perempuan tunasusila, kehausan, minum, nampaknya anjing menjulurkan lidah. Dimasukkannya sepatu botnya, dikasihkannya ke anjing. Masuk surga dia gara-gara itu. Sampaikan juga hadis tentang perempuan ahli ibadah masuk neraka gara-gara tak mengasih makan kucing. Apa maknanya? Seimbang, tawazun, balancing. Karena kalau tidak nanti orang menyalahkan apa nih Islam? Diskriminatif terhadap perempuan. Padahal Islam mengangkat harkat derajat perempuan. Tapi memang perempuan secara umum ada beberapa sifat karakter yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah tukfirnal li'an. Karena banyak melaknat, mencaci maki, sumpah serapah, hamun, merepet, tak berhenti-berhenti. Tapi perempuan yang banyak cakap itu juga baik. Kau pergi jam berapa, pulang jam berapa, kenapa tak sembahyang, mana kunci motor, mana duit. Nah, maka untuk pendidikan anak bagus dikasih ke perempuan. Karena laki-laki Rasulullah sekali ditanyanya cepat dia muak, cepat bosan. Kalau perempuan bisa dia bercakap, diulang-ulangnya lagi, tak bosan dia, menikmati. Nah, maka cakap. Makanya yang bagus mendidik itu perempuan. Maka cakap itu bisa diarahkan. Kalau banyak cakap, mulut tak mau berhenti, diarahkan pada yang negatif, mencaci maki, menghamun, sumpah serapah, jadi neraka. Tapi kalau banyak cakap itu diarahkan pada mendidik, maka perempuan tengok dia dari kecil dan nampak. Kalau nampak dia suka bercakap, masukkan dia ke fakultas tarbiyah. Supaya dia jadi guru. Tapi kalau dia diam aja, ada kue habis. Itu bagus dia sebagai supervisor, pengawas, tajam mata. Jadi orang-orang barat itu mengarahkan sekolah anak itu dari sifat. Jadi orang barat tuh hebatnya bisa ditengoknya karakter dari tanda tangan, dari bentuk tulisan, dari kecil udah tahu dia, oh ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini. Kita ini banyak orang salah sekolah. Orang tua ingin anak jadi dokter, dimasukkan anak ke fakultas kedokteran. Rupanya anak itu tak berbakat ke situ. Tak ada minat dia. Akhirnya setelah dia tamat, dia mencalek. Tak buka praktek, karena tak ada minat dia ke situ. Mestinya anak ini dulu dimasukkan ke Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Banyak orang kita ini salah sekolah. Tak tertarik sebetulnya di situ. Orang tua terpukau menengok ustadz-ustadz ceramah. Akhirnya dikirim anak ke Mesir. Padahal anak itu tak tertarik. Sampai di Mesir anak itu buka warnet. Karena dia suka. Mestinya anak ini dimasukkan ke Fakultas Sains Teknologi. Saya tak akan maksa anak saya macam saya. Hazik, Sami, Habibi, Niziana Bella Nazira, Khairun Nisa. Tak akan saya paksa ikut aku. Terserah kau mau jadi apa. Sesuai dengan ketertarikan dia. Mau dia di Visipol, mau dia di Sains Teknologi, mau dia Pertapet, pakailah keahliannya itu untuk menolong agama Allah.
Kau sekolah di mana? Fapertapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Paling-paling ternak ayam. Ternak ayam pun kalau ekspor ke Jepang 1 kontainer sehari, kaya raya dia. Duit banyak, pakai untuk menolong agama Allah. Kau kuliah di mana? Visipol. Untuk apa itu? Politik jahat. Loh, kalau dia jadi penasehat politik, atau dia politik praktis, dia jadi gubernur, jadi kepala daerah, ditolongnya agama Allah. Jadi menolong agama Allah ini tidak hanya dengan pendidikan agama. Umum-umum itu pun bisa. Maka tengok anak kita, tengok kemana bakatnya. Sesuai bakatnya masukkan dia ke situ. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ibu, bapak, balik dari sini tengok. Banyak anak perempuan itu yang bercakap tak berhenti-berhenti. Masukkan dia ke fakultas FKIP. Keguruan dan ilmu pengetahuan. Bagus dia jadi dosen. Bagus dia bercakap. Karena sekarang banyak orang tak bercakap. Tak peduli lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Sepakat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkannya. Maka nama istilahnya muttafaqun alaih. Kata-kata yang sulit dipahami dalam hadis ini. Al-jaddu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Man jadda bi fathil jim, cara membacanya jimnya baris fathah, jad. Artinya al-hazzu, hazzu artinya beruntung. Oh, beruntung itu si anak itu beruntung. Kalau bahasa Jawanya beco. Kalau bahasa Melayunya betuah. Betuah kau dapat laki macam itu. Asik ngepel, nyuci, mencebokkan anak. Betuah. Al-hazzu wal ghina. Ghina artinya cukup. Cukup makan, cukup pakai, cukup rumah, cukup jajan, cukup duit, cukup belanja. Ghina, cukup. Al-jaddu, orang-orang yang berkecukupan dan beruntung. Wa qauluhu mahbusun, tertahan. Ai artinya lam yu'dzan, tidak diizinkan bagi mereka, ba'du, belum diizinkan masuk ke dalam surga. Mahbusun, tertahan. Tertahan, belum masuk ke surga. Maka kalau dia zalim, aniaya, makan duit orang, durhaka, masuk neraka. Tapi kalau dia adil, amanah, soleh, baru diizinkan dia masuk ke dalam surga. Pertemuan akan datang 259. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. 4 hadis, 3 hadis, 256, 257, 258.